Cuma karena ini bukan amalan hari-hari seperti sholat, seperti wudhu, jadi tidak ingat. Akhirnya kita tanya, mana bacaannya? Begitu dilihat, oh ya ingat, ini ilmu dari Pak Kiai. Akhirnya begitu hari raya, ada 4 ekor kambing waktu itu. Kemudian saya ke dapur ngambil pisaunya Ustaz Syarul Mubarak. Nah, kita asah biasa, kita sembelih sekalipun otodidak waktu itu. Tapi alhamdulillah luar biasanya hasil penyembelihannya, ibu-ibu tidak bisa membedakan mana daging sapi, mana daging kambing. Biasanya kata orang daging kambing itu bau, ya. Ini tidak bau dan dagingnya pemanis sebenarnya. Akhirnya mulai saat itu kelas 2 Lia sudah sering orang datang minta sembelihkan kambing. Sekalipun pada saat itu pisaunya mungkin kalau dilihat dengan sekarang belum standar, ya, karena masih belum paham tes ketajaman. Berjalan terus setelah nikah punya anak, akhirnya naik ke sapi, bukan naikin sapi, maksudnya menyembelih sapi. Tapi ya sama mungkin yang dirasakan oleh panitia kurban yang lainnya, waktu itu masih bisa zaman Orde Baru atau bilang juga zaman jahiliyah. Ya, cara merubahkannya orang banyak. Kemudian sapi satu ditarik orang 15, ya. Sudah rubah, sapi kedua yang panitia pertama yang 15 ini tangannya sudah mulai lecet-lecet. Akhirnya tinggal 10 orang. 10 orang harus merubahkan sapi lagi. Sapi ketiga sudah tinggal 7 orang. Sementara kita menyembelih harus tetap. Akhirnya dulu nyembelih 3 ekor dengan sekarang nyembelih 30 itu capek dulu nyembelih 3 ekor. Nah, karena sekarang alhamdulillah setelah pengalaman berjalan kita selalu belajar, ada informasi yang bagus kita coba ikuti, kita coba ini dan seterusnya. Nah, alhamdulillah sekitar ya 8 tahun yang lalu mulai mengenal cara merebahkan yang mulai ihsan, ya kan? Karena di dalam hadis Nabi Rasulullah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum fasinul qitlah. Apabila kalian membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Makanya di dalam kisos, artinya orang yang membunuh dan harus dia dapatkan kisos, juga tidak boleh membunuhnya nyicil, ngambil telinganya dulu, tangannya dulu, harus ya, yang ihsan. Wa idza dzabhtum fasinul dzibha. Dan kalau kalian menyembelih maka nyembelihlah yang ihsan, yang baik. Nah, makanya untuk ihsan bagaimana? Tajamkan pisaunya. Ya, kemudian cara perubahannya yang bagus. Nah, oleh sekarang kita lihat ini contoh penyembelihan, ya. Nah, penyembelihan yang kami lakukan untuk kambing. Ini nyembelih kambing di Samarinda seberang. Jadi ada ustadz kami mau akikah, kemudian minta saya yang nyembelih. Sampai di sana, tukang sembelih yang punya kambing itu kaget. Loh, kok pisaunya kecil? Ya saya bilang ini aja, begitu sudah nyembelih, kok cepet banget ya bilangnya. Ya, ini contohnya. Nah, sudah selesai. Ya, sudah. Ya, oke. Lanjut, boleh. Nah, ini sapi. Nah, sekarang sapi. Nah, mulai turun. Jadi yang bagus itu adalah sapi ketika disembelih tidak sadar. Jadi sama kayak kita kena silet. Sudah kena, kemudian tidak tahu beberapa saat kemudian pedih. Ya. Nah, kalau disembelih kan begitu dia sadar sudah hilang nyawanya, jadi tidak sempat merasa sakit. Nah, ini dilanggar al-wasilah. Ini di lapangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oke, lanjut. Yang lain lagi. Nah, ini di perumahan Bubus Baja. Ini langganan insya Allah 20 ekor setiap tahun. Yang sudah kemarin 20, tahun ini juga 20. Nah, satu lagi, ini yang pakai perubahan. Nah, karena orang menyiapkan perubahan ya sudah kita gunakan. Nah, ini di Masjid Fathul Khair. Tulisannya tidak bergerak. Kita lihat beberapa detik kemudian baru dia bergerak. Jadi waktu sebelah dia tidak sadar. Nah, baru dia bergerak. Nah, itu yang penyembelihan yang bagus. Kalau disembelih dia tidak sadar habis kena itu. Jadi kayak kita kena silet tidak tahu kemudian sudah. Nah, ini yang perlu jadi pelajaran, dijadikan pelajaran ya. Nah, itu pisaunya tidak tajam ya. Tuh. Pakai kayu bawahnya sama kayak yang kita lakukan. Yang kita dulu. Oke, lanjut. Contoh-contoh yang seperti ini. Jadi yang perlu perhatikan ada lagi. Nah, ini juga tuh. Yang pertama yang pegang kepala harus betul-betul siap ya. Yang kedua pisaunya harus tajam. Jadi sebelum sapi bergerak sudah putus. Oke, lanjut. Nanti video lagi. Nah, kita nonton aja. Tidak ada materi ya. Satu, itu yang perlu diperhatikan adalah perenggangan leher. Jadi lehernya harus dibuka ke atas. Itu. Sekalipun tajam pisaunya, kalau seperti itu tidak akan tembus. Jadi faktor yang membuat penyembelihan berhasil, satu pisaunya harus tajam. Yang kedua peregangan leher harus benar. Nah, yang ketiga tim yang megang juga harus sama-sama bertanggung jawab. Jadi tidak bisa besar. Nah, itu sudah pakai balok, sudah ini, tapi belum juga. Ini kelihatannya simple ya, tapi saya tidak merekomendasi yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak semua orang itu kenal dengan sapi, ya. Tidak tahu bagaimana gerakan kaki sapi. Kalau yang profesional kayak beliau itu bisa, cuma ini tidak bisa diduplikasi. Artinya orang lain mengikuti belum tentu bisa. Nah. Yang kedua sapinya beda, sapi kita besar, ini kecil sapinya. Nanti untuk ilmunya boleh kita lihat, boleh dipelajari ya. Tapi untuk mempraktekkan tidak semua orang berani dekat-dekat dengan sapi dan berisiko. Insya Allah kita nanti prakteknya yang tetap jaga jarak dengan sapi, tetap jaga safety, tetap jaga keselamatan dan bisa diikuti. Ya. Nah, oke. Sebelahnya ini yang mau menerapkan ini. Video sebelahnya. Nah, dia mau menerapkan ini. Nah, tuh, jangan. Tapi beda sapinya. Nah, tuh main cubit-cubit, nah, kan? Nah, nah lepas malah.
Oke, dilanjut. Jadi nanti kita akan jelaskan bagaimana cara pengikatan, kemudian mendekati sapi, ya seterusnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Jadi untuk jadikan pelajaran saja. Video sebelahnya lagi. Ini pakai alat. Pakai alat bagus, tetapi harus dilihat antara kekuatan alat dengan sapi. Jangan sampai yang lebih kuat sapi daripada alatnya. Jadi harus alatnya lebih kuat kalau memang harus pakai alat. Jangan sampai lebih kuat sapi daripada alatnya. Oke, sambung lagi. Nah ini juga sama penyembelihan tadi. Ini peregangannya sudah lumayan, ya, tapi pisaunya yang belum tajam. Nah ini bisa saja orang itu nyembelih pertama sukses, nyembelih kedua sukses, tapi kemudian kena tulang, tapi dia tidak merasa, dikiranya masih tajam. Begitu yang ketiga bisa jadi seperti ini. Nah maka nanti kita akan lihatkan pisau itu ketika kena tulang. Oke, satu lagi. Nah, ini juga harus dilihat pisau yang kita gunakan itu betul-betul pisau yang bagus atau enggak ya. Kalau yang untuk digunakan yang dia pakai handle-nya pakai kayu, maka lihat yang harus full tang atau yang ada pinnya. Ya, kalau enggak seperti ini bisa lepas. Jadi harus diperhatikan. Oke, kita selesai video. Sekarang kita lihat untuk pisau. Jadi standar ketajaman pisau kita turun ke bawah aja. Karena untuk melihat ketajaman pisau. Ya, ini bukan promosi pisau tapi untuk ngetes standar ketajaman. Ya, dulu orang ada yang pakai bulu. Ya, tapi kalau setiap habis kasah ke bulu habis bulu kita. Nah, itu yang ada bulunya. Kalau nggak ada bulunya kayak kita nih selesai. Nah. Yang pertama contoh ketajaman. Ya. Ambil pisau yang sederhana aja. Nah ini kita siapkan kertas. Jadi standar untuk nyembelih itu minimal di kertas lancap. Ya, ada yang ke plastik, ada yang ke tisu. Cuma kalau untuk nyembelih